jangan pernah berpikir kayak negosiasi gaji dengan perusahaan tuh berdasarkan kebutuhan. Misalnya kayak anak saya tambah, saya harus bayar uang sekolah, harus bayar ini, cicilan segala macam. Everyone have the same problem. Berangkat untuk negosiasi gaji itu dari pencapaian, bukan kebutuhan sih. CV kamu tuh kayak playlist shuffle, ya kayak pindah gitu kan. Kita melihat dia ini reliable atau tidak. Kadang kalau bos terlalu nyaman, terlalu perhatian gitu ya, yang akhirnya memberikan kita suatu kondisi yang stabil, itu akhirnya juga membuat kita terus-terusan berada di zona nyaman kan. Akhirnya kesempatan kita buat growing pun nggak besar jatuhnya. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin soal karir bersama dengan Kak Rika di sini. Hai Kak. Hai. Thank you so much for being here. Thank you for inviting me. Yes, very happy karena kalau tadi aku sempat cerita kita sekarang podcastnya kan tentang self improvement dan kayaknya lumayan jarang karena kemarin-kemarin kita bahas yang mindfulness. Ini lumayan jarang kita bahas karir. Jadi kayaknya Seru kita seru pasti sih. Jadi kayaknya kita akan ngobrolin soal karir hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaan pertama aku mungkin ya Kak, kan kita semua mungkin sadar lah sekarang ada ya maksudnya ada perubahan di ekonomi. Kalau orang-orang bilang in this economy. Tapi apakah di dalam pekerjaan ada shifting, ada fenomena shifting juga yang Kakak lihat? Well, itu udah pasti ya. Iya. Karena kan kita ngikutin keadaan yang di luar. Pekerjaan itu ngikutin keadaan yang di luar. Kalau keadaan di luarnya berubah, otomatis di internal perusahaannya juga pasti ada adjustment tersendiri gitu. Nah, adjustmentnya apa aja itu tergantung sih sebenarnya dari perusahaannya, dari bisnisnya bisa, dari people-nya bisa, jadi macam-macam. Oke, kalau misalnya dari industrinya sendiri, apakah mungkin Kakak ngelihat, oh kayaknya karena ekonominya lagi gonjang-ganjing, industri yang ini lebih banyak dan lebih stabil mungkin dibanding yang ini gitu. Ada nggak Kak? Nah, sebenarnya nggak ada industri yang benar-benar dibilang 100% stabil gitu ya. Pasti semuanya itu berkembang, develop gitu. Iya. Kalau ada sektor yang lebih dinamis, justru itu lebih banyak. Apalagi kalau sekarang banyak in this economy, banyak yang startup, banyak yang Banyak lagi. entrepreneur gitu. Tapi mungkin yang bisa dibilang lebih tenang ya mungkin sektor-sektor yang udah lumayan besar gitu ya. Oke. Scope-nya ataupun networking di Indonesianya juga udah lumayan stabil. Tapi aku nggak bisa mendefine bahwa semua sektor itu atau ada sektor yang lebih dinamis atau lebih stabil dibandingin yang lain. Karena itu semua tergantung dari kondisi secara keseluruhan untuk semuanya sih. Jadi nggak ada satu yang partikular gitu untuk stabil. I see. Berarti kan Kakak juga ya kita tahu you are an experienced HR lah ya, udah 15 tahun lebih juga dalam bidang ini. Kalau misalnya ada anak yang baru lulus mungkin terus mau memulai pekerjaannya, apakah ada rekomendasi untuk mengetahui oh kayaknya yang ini apa yang harus dilihat dari sebuah perusahaan untuk melihat oh yang ini lebih stabil nih, yang ini kayaknya enggak gitu. Ini dari sisi kandidatnya ya Yes, berarti ya. yes. Kalau untuk fresh graduate yang pertama mungkin bisa dilihat dari company-nya, culture-nya seperti apa, fit apa enggak dengan apa value-nya kamu sendiri gitu. Karena banyak kalau bisa dibilang fresh graduate itu jatuhnya coba-coba, dia pengen lihat exposure yang lebih besar, tapi pada saat udah masuk ternyata culture-nya nggak fit nih, itu dulu sih. Nah yang kedua mungkin kalau dilihat sekarang orang-orang juga harus memikirkan mengenai work-life harmony kalau aku bilang. Karena kalau work-life balance ya salah satu kurang timpang. Iya. Jadi kalau bisa harmoni. Nah apakah perusahaan yang dituju itu menyediakan fasilitas ataupun menyediakan kondisi yang bisa mendukung work-life harmony tersebut. Tadi. Apa indikator work life harmony ini berarti? Sebenarnya gampang. Saat kamu pergi berangkat kerja itu nggak dengan aduh kapan ya saya pulang lagi, kapan ya nunggu jam pulang. Jadi dia punya keseimbangan antara dunia kerja, personal life-nya juga jalan, dan pengembangan diri, waktu untuk pengembangan dirinya juga ada. Jadi 3 komponen besarnya itu udah tercukupi, menurutku itu harmoninya udah pasti jalan. Oke, berarti kalau misalnya karena kan lumayan tricky ya Kak. Kadang kita
when it comes to harmoni, ya udah yang penting aku punya weekend gak diganggu. Ada yang kayak gitu indikatornya. Tapi ada juga yang mungkin nggak apa-apa deh, yang kita nggak apa-apa lembur, tapi misalnya di kantor fasilitasnya penuh, kayak ada mainan, mungkin ada PS sekarang, itu jadi indikator juga Kak. Iya. di kantor, atau mungkin ada makan siang gratis. Nah sebenarnya apa hal kecil yang mungkin jarang ditahu orang, tapi sebenarnya company-company di Indonesia punya kok gitu. Oke, yang perlu dipahami sebenarnya gini, benefit buat diri sendirinya itu seperti apa? Setiap orang punya standar apa ya, harmoni atau standar balance buat mereka sendiri dong pasti kan. Bisa aja buat aku udah happy dengan makan siang gratis misalnya di kantor. Tapi kalau yang lain, aku lebih happy misalnya dengan punya 1 hari WFH dalam seminggu, ya kan? Nah, dipahamin dulu sebenarnya standar harmoni dan kebahagiaan kalian tuh di mana. Nah, cari mungkin perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas ataupun benefit itu. Taruhlah personal life-nya kita nggak terlalu di otak-atik gitu ya. Tapi ternyata perusahaan tersebut bisa memberikan kayak benefit yang lebih banyak. Insurance-nya ada, ya kan? Allowance-nya aman. Jadi banyak faktor dan kita nggak bisa sama ratakan gitu satu sama lain, bahwa standar aku misalnya sama standar kamu pasti sama. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan value dan standar kita dulu. Setuju, gitu, ya setuju, kan? benar-benar. Apalagi kalau misalnya tergantung umur ya Kak. Maksudnya kan sekarang di umur 30-an ke atas pun masih ada orang yang mungkin baru mencari pekerjaan. Dan beda pasti sama orang yang baru mungkin benar-benar fresh graduate. Nah, kalau aku punya cerita Kak, kemarin pas awal-awal lulus banget, aku akhirnya kerja di agensi. Tapi memang unfortunately, karena mungkin euforianya lulus yang penting kerja, aku lupa banget tuh nanya-nanya detail-detail yang bisa aku dapatkan dari kantor. Sampai akhirnya pas udah resign baru, oh ternyata cuti tuh bisa dibayarkan ya. Oh ternyata kita tuh punya AIUEO gitu Kak. Nah, kalau ada yang mungkin baru masuk lagi ke kantor, apa sih yang bisa kita tanyain ke HR tuh sebenarnya? Oke, basic information dari kandidat untuk masuk ke dunia kerja. Mau berapapun usianya ya? Yes, mau berapapun. Pertama mereka harus search dulu company profile-nya seperti apa. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar mereka udah punya website company yang sudah established gitu ya. Di situ udah ada visi misinya, value-nya, people-nya seperti apa. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang lebih sosialnya seperti apa ya, CSR dan segala macam. Nah, itu dilihat mengenai kemampuan dan kultur dari perusahaan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebutuhan. Ini balik lagi ke personal teman-teman ya atau kandidatnya. Kebutuhan pada saat kalian apply itu apa? Kalau kalian kebutuhannya untuk mencari posisi atau mencari experience, kalian harus segmentasi dulu perusahaan-perusahaan yang kalian mau apply. Apakah mau lokal atau MNC atau mau bekerja dengan perusahaan yang startup, karena exposure-nya beda-beda. Pengalamannya beda-beda. Jadi apa yang kalian cari? Biasanya kalau yang fresh graduate mereka mencari yang lebih banyak pengalamannya daripada pendapatannya, ya kan? Karena yang mau dicari adalah exposure untuk pengalamannya. Jadi nggak apa-apa untuk berusaha untuk cari-cari yang pengalaman untuk startup atau perusahaan-perusahaan yang lebih banyak memberdayakan generasi-generasi muda gitu ya, Gen Z ini gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya untuk teman-teman yang memang usianya udah 30 above. Pasti orientasinya bagaimana cara kebutuhan hidupnya terpenuhi segala macam. Nah, dilihat pada saat apply benefit apa yang bisa didapatkan. Apa kalau sudah berkeluarga, apakah ada insurance untuk pribadi dan keluarga dan pasangan terutama gitu ya. Dan yang ketiga, allowance apa yang dibutuhkan. Kadang transportation allowance, commute dari satu tempat ke tempat lain kadang nggak seberapa nih kalau dihitung harian. Kalau diakumulasi itu gede juga kan. Betul. Nah itu tuh harus diperhatikan juga. Jadi banyak faktor, banyak aspek yang harus dilihat dan mungkin bisa dibuat
to-do list atau list yang apa dibutuhkan supaya nanti align apa yang dicari perusahaan seperti apa yang dimauin gitu. Bener lagi nih aku skip pas awal dulu ya. Tapi mungkin kalau nanti akan bekerja lagi bisa dicek dulu ya Kak tipsnya. Nah itu kan kalau misalnya dari segi kandidatnya. Tapi kalau dari HR-nya sendiri pas melihat kandidat apa sih? Kalau tadi kan kita ngobrol ternyata sekarang kalau bikin CV better nggak pakai foto. Ini mungkin banyak juga orang yang kayak yaudahlah yang penting foto-foto gitu ya Kak. Yeah. Nah apalagi yang mungkin sesuatu yang jarang orang tahu gitu Kak dari HR POV. Dari HR POV-nya, oke, kalau untuk kandidat yang pertama adalah kita tuh sekarang mencari orang yang kualitas dan skill setnya tuh sesuai, Oke. ya kan? Jadi mungkin dulu konvensionalnya adalah untuk posisi A skill setnya lebih ke A, B, C. Jadi udah terpatri seperti itu. Tapi ternyata dengan perkembangan zaman dan segala macam banyak sertifikat dan kompetensi yang dibutuhkan Iya. untuk posisi tersebut. Jadi menurutku apakah kandidat tersebut sudah punya skill set yang sesuai. Nah, hard skill itu ya kita bisa bilang itu hard skill yang dibutuhkan. Yang kedua, soft skillnya. Apakah teman-teman ini cukup proaktif untuk bisa mengambil solusi dari masalah atau kondisi yang sedang ada di perusahaan. Jadi pada saat interview itu tuh kita menilainya tuh menyeluruh, hard skillnya ada, soft skillnya dapat juga apa enggak. Nah kalau dari sisi teknikalnya mengenai CV, Iya. CV memang sekarang itu udah mulai berkembang. Yes. Dulu kronologisnya panjang tuh dari riwayat dari awal kerja, sampai akhir sekolah, iya ada iya. ya. Tapi yang harus diperhatikan sekarang mungkin format CV juga sekarang berubah. Tidak serta-merta semua itu sekarang membutuhkan foto. Ada CV yang lebih rapi dan lebih sistematis itu justru yang lebih banyak dilirik. Dan juga bahasa. Bahasa pada saat penyampaian misalnya posisi A. Mungkin yang lebih banyak dideskripsikan tuh lebih ke job desk-nya apa. Jadi itu job desk generalnya, bukan job desk kalian di posisi tersebut. Jadi mesti kalau bisa lebih spesifik. Iya. Dan kalau lebih baik itu adalah ada angkanya. Misalnya, saya mencapai angka ini pada tahun pertama, let's say ya, dengan kontribusi seperti A, B, C, D. Oke. Jadi itu lebih terlihat konkret. Iya, Jadi iya. selain penjabaran apa aja yang kalian lakukan, itu harus dituliskan juga kayak achievement apa sih yang pernah kalian capai. Itu CV pasti akan lebih banyak ngejual. Oke. Oke, jadi ada yang bisa diukur gitu ya kayak measure-nya. Betul, dan riwayat pekerjaan akan lebih baik juga lebih sistematis gitu. Kalau misalnya memang terlalu banyak, mungkin dicari sekitar 5-6 tahun terakhir dipastikan ada di situ. Karena kan nanti akan lebih banyak digali pada saat interview ya. Betul. Yang penting CV-nya ini ngejual dulu aja. I see. Gitu. Iya. Dan Lalu sertifikasi yang sekiranya relevan, jangan lupa dimasukin. oke, Gitu. di CV. Betul. Dan berarti kalau untuk yang job experience-nya mungkin yang relatable juga dengan yang didaftar sekarang ya lebih baiknya. Betul. Oke. Karena orang akan melihat konsistensi kan. Biasanya kalau misalnya kita teman-teman mau apply di posisi yang mungkin lebih tinggi, biasanya HR tuh akan melihat mereka ini konsisten apa enggak. Jangan kayak setahun pindah gitu ya. Itu kan kita bahas ya Kak nanti ya mengenai loyalitas dan pindah-pindah ini. Tapi kalau dari HR-nya sendiri Kak, apakah boleh mungkin dikasih tahu juga sekarang HR tuh apakah masih manually mengecek satu-satu? Kalau dulu kan mungkin ada ya sebutannya AI atau mungkin ada machine yang bisa mendetek kalau ada keyword-keyword tertentu ini CV akan masuk ke dalam bursa kita gitu ya. Nah kalau sekarang apakah masih kayak gitu? Apakah ada perubahan? Tergantung. Kalau sifatnya mass recruitment, biasanya kita akan meminta satu. Kalau sekarang sih lebih banyak ada juga yang mengimplementasikan digital HR ya. Jadi udah dibantu disupport dengan AI. Kalau untuk mass recruitment. Oke. Tapi kalau untuk specific position, biasanya aku pribadi akan melihat CV-nya satu-satu. Oke. Karena biasanya posisi-posisi yang kritikal, posisi-posisi yang fungsional yang benar-benar sangat diperlukan, itu tuh kita benar-benar harus memastikan kalau orangnya yang mengisi posisi tersebut tuh tepat. Yes.
Jadi Setuju. kadang kita suka miss pada saat baca tuh hanya berdasarkan oke, ini pengalaman kerjanya, durasinya berapa lama. Tapi kita skip untuk membaca detail yang ada di dalam CV tersebut. Jadi memang aku baca satu persatu sih, Oke, gitu. oke. Jadi Untuk menemukan orang yang benar-benar tepat gitu di dalam pencarian posisi ini. benar. Biasanya ya memang yang fungsional, apa hierarki yang atas-atasan atau apa Iya, kayak yang pro hire biasanya mungkin ya? iya, biasanya untuk yang level middle management atau level manager up itu kita benar-benar lebih spesifik untuk mencari orangnya. Jadi I kita see. benar-benar lihat kompetensinya seperti apa, konsistensi mereka bekerja seperti apa, achievement apa aja. Jadi itu yang kita telusuri lebih lanjut. Oke. Bahkan kadang ada beberapa recruitment phase di mana kita ada cross reference check gitu, Oh, oke. Iya, ya iya, kan? iya. Nah itu untuk memastikan kandidatnya kredibel atau enggak untuk di posisi tersebut. Oh, banyak juga ya kerjanya. Ini kerjaan HR yang beneran begini nih, karena aku lumayan, lumayan tidak mendapatkan tanggung jawab HR ini pas yang awal-awal kerja sih, Kak. Jadi aku lumayan, oh ternyata HR banyak ya kerjanya, nggak cuma sekedar payroll juga segala macamnya. Nah kalau itu kan untuk orang yang atau kandidat mungkin yang baru mau masuk ya, Kak. Kalau misalnya udah di dalam, ini tadi lumayan menarik menurut aku karena ngomongin tentang sertifikat, kemampuan gitu ya, meningkatkan skill juga. Kalau kita punya kemampuan, tapi banyak yang bilang sebenarnya jangan terlalu kasih tahu nih di kantor, karena nanti dijadiin palo gada. Jadi apa yang maksudnya harusnya 2-3 job tapi jadi satu orang karena mungkin dianggap mumpuni gitu ya. Tapi kan sebenarnya gajinya itu harusnya gaji tiga orang gitu. Apakah memang ada sesuatu yang seperti itu di kantor yang harus dilakukan atau sebenarnya ya berarti kantornya quote unquote nakal gitu sebenarnya, Kak? Oke, kalau dari point of view aku pribadi, aku melihatnya seperti ini. Kalau misalnya seseorang punya potensi, Yes. apalagi dilengkapi dengan sertifikasi apapun itu yang bisa mendongkrak karirnya dia segala macam, nggak ada salahnya untuk digunakan di kantor. Tapi memang ada point of view di mana kayak melihat bahwa wah ini bisa nih kita utilize terus-terusan sampai akhirnya orangnya juga overwork dan yang lainnya kan. Yes. Menurutku strateginya itu lebih kayak kita tahu kapan kita bisa mengeluarkan senjata kita untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau ternyata ibarat dalam perang, kalau kita senjatanya dikeluarin semua, ya amunisinya udah habis. Yep. Ketembak musuh terus, akhirnya mati dong, ya kan? Benar. Jadi menurutku lihat dulu situasinya. Kalau situasinya memerlukan skill kita lebih, kita keluarkan. Tapi itu dijadikan kunci buat kita juga untuk bisa ibaratnya negosiasi untuk pencapaian karir yang lebih tinggi. Karena kamu pada saat ingin promote, pada saat misalnya negosiasi untuk karir yang lebih tinggi, kamu bisa menyodorkan negosiasi itu dengan data. Saya sudah achieve ini dengan jangka waktu segini, jadi itu proven gitu. Nah, jangan pernah berpikir bahwa nanti kayaknya kalau aku keluarin semua jadi palu gada segala macam. Ada mungkin perusahaan yang nakal seperti itu, tapi most likely we need to think about ourselves juga sih. Tapi benar strateginya adalah jangan dikeluarin semua, tapi keluarin yang penting-pentingnya di momen-momen yang menurut kamu krusial. Oke. That's a nice tip sebenarnya. Oke, kalau misalnya ngomongin tadi kan ada negosiasi juga ya, Kak. Mungkin kita udah mengerti nih, kita datang dengan set A, B, C, D skillnya. Tapi kan it's always negotiation juga. Apalagi tadi ngomongin pindah-pindah tempat. Ini seru banget menurut aku untuk diomongin karena ada negosiasi gaji tuh kayaknya masih belum terlalu banyak diomongin. Kayak kapan kita bisa bernegosiasi gaji, apa yang harus kita ucapkan pas lagi negosiasi, terus maksudnya mungkin ada berapa kali sih itu tuh maksudnya sekali setahun aja kah kita bisa naik atau enggak? How to do it sebenarnya? Oke, kalau bicara soal negosiasi gaji, sebenarnya ada beberapa timing yang menurut ku pribadi bisa dilakukan. Oke. Kalau yang tadi kamu bilang setahun sekali, betul, karena setahun sekali biasanya kita ada performance review kan. Yes. Itu adalah momen diskusi yang bisa dilakukan antara employee dengan atasannya.
Jadi ibaratnya itu kalian bisa curhat juga soal kerjaan. If you're that close with your supervisor, kalian bisa sharing juga mengenai workload. Even bisa juga negosiasi gaji. Walaupun nanti dari usernya sendiri akan escalate ke HR ataupun ke manajemen. Nah, yang for sure mungkin bisa di performance review. Tapi yang kedua, mungkin yang bisa dilakukan adalah pada saat kalian mencapai sesuatu. Seperti yang aku bilang tadi, once you achieve something and it's proven dan itu bisa memberikan profit yang luar biasa gitu ya ke perusahaan, kamu tuh punya amunisi yang cukup kuat untuk bisa negosiasi. Yes. Nah itu kalian obrolkan, mungkin bisa dengan HR, bisa dengan manager, nanti bisa kalau ada momennya bisa dengan manajemen juga gitu. Tapi harus diimbangi dengan support data-data yang memang menunjang negosiasi kamu itu gitu. Jadi jangan pernah berpikir kayak negosiasi gaji dengan perusahaan tuh berdasarkan kebutuhan. Misalnya kayak, Bu, Pak, saya Anaknya tambah nih satu. anak saya tambah, saya harus bayar uang sekolah, harus bayar ini, cicilan segala macam. Everyone have the same problem. Exactly. Jadi berangkat untuk negosiasi gaji itu dari pencapaian, bukan kebutuhan sih. Oke. Seberapa jauh kita bisa menegosiasikan gaji kita? Maksudnya kan kalau kita pencapaiannya misalnya memenangkan award lah gitu ya, nanti ini kan jadi awareness kantor jadinya lebih tinggi. Nah kalau itu apakah boleh 1 kali gaji, 2 kali gaji, atau sebenarnya ada angka-angka tertentu? Oke, kalau strateginya untuk negosiasi sebenarnya bisa dilihat dari 2 angle. Kalau misalnya dari angle employee-nya, yang bisa kalian lakukan adalah kalian punya range sendiri kan, ekspektasinya berapa. Tapi kalian harus selaraskan juga dengan bisa dibilang kayak market range di posisi kalian. Jangan sampai ekspektasi kalian melebihi pasar gitu yang di luar. Jadi itu kayak udah meminta sesuatu hal yang kayak hampir mustahil kalau kayak gitu. Jadi sediakan persentase budget di mana, persentase ekspektasi di mana kalian willingness to accept, tapi itu sesuai juga dengan harapannya kalian seperti apa. Gitu. Jadi balik lagi, pencapaiannya juga harus diukur. Apakah apa yang kalian capai itu memang memberikan kontribusi atau impact ke perusahaan dalam jangka panjang, atau it's just one time event and then you want to try negotiate untuk hal yang wah ini hanya terjadi dalam 1 kali gitu. Jadi harus realistis juga sih menurutku. Berarti sebenarnya nggak ada angka pakem dia berapa gitu ya kayak, tapi memang ya seberapa jauh atau seberapa besar yang udah kita kontribusiin sebenarnya ya ke kantor. Kalau tadi di-mention juga soal pindah-pindah. Nah ini kan kayaknya fenomena yang sekarang banget sih Kak menurut aku. Maksudnya aku dan teman-teman aku yang ya so called Gen Z ini emang kayaknya pindah-pindah banget. Nah kalau kita mungkin pembelaannya adalah karena kayaknya the only way untuk menaikkan gaji sekarang ini adalah dengan cara pindah. Karena kan biasanya pindah kontrak baru akhirnya dapat gaji yang lebih besar. Tapi apakah tapi ternyata kan bukan itu ya, kalau misalnya menaikkan gaji kayaknya enggak. Tapi pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya kita baiknya merasa oh kayaknya aku sudah cukup di kantor ini dan saatnya untuk mendapatkan peluang baru gitu. Kalau dari poin yang ditanyain tadi, aku menangkap ada 2 kondisi. Yang pertama adalah apakah kalau pindah-pindah bakal bisa menaikkan gaji? Ya secara statistik iya. Karena biasanya kalau pindah kerja mungkin kenaikan yang dicapai itu sekitar minimal 20-40%. Betul. Ya kan? Nah sementara kalau misalnya kita stay di company misalnya, mungkin kenaikannya tidak sebesar itu. Tapi yang dilihat apakah kita mau shortcut apa mau sustain. Kalau mau cari angkanya ya job hopping tuh bisa dibilang shortcutnya. Ya kan? Tapi kalau mau sustain, orang yang dilihat pada saat jangka panjang, kamu terlalu banyak pindah pun dari sisi HR akan ngeliatnya kamu gak konsisten. Kamu akan dilihatnya kayak CV kamu tuh kayak playlist shuffle, jadi kayak pindah gitu kan. Jadi kayak how can we kita melihat dia ini reliable atau tidak? Karena dia mungkin setahun sekali pindah. Nah, tapi kita lihat juga nih, kalau dia pindahnya alasannya posisinya naik, itu pindah yang positif. Misalnya dari staff
ke supervisor atau supervisor ke manager itu pindahnya positif. Oke. Tapi kalau pindahnya posisinya sama berulang kali, sering, itu sih menurut aku udah red flag ya. Gitu. Oke. Nah, terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, kapan kita bagusnya untuk pindah gitu ya? Yes, benar. Kalau soal durasi menurutku nggak ada pakemnya, balik lagi. Tapi idealnya menurut aku sih minimal 2-3 tahun dulu. Kenapa? Karena biar ada legacy kamu dulu pada saat di perusahaan yang lama. Ada sesuatu yang kamu bisa kontribusiin di perusahaan lama dan itu terukur gitu. Pencapaiannya itu bisa terukur. Karena kalau setahun pindah tuh kamu belum sempat belajar, kamu udah pindah. Iya sih. Jadi biarkan dulu sekitar 2-3 tahun ada pembelajaran buat diri sendiri, ada kontribusinya juga. Jadi kalau kamu pindah tuh bukan cerita gitu ya. Resignnya tuh bukan cerita, tapi ada value-nya, ada pengalamannya gitu. Oke. Kalau misalnya kalau sekarang Kak banyak juga yang kan biasanya dikasih probation ya 3 bulan. Terus benar-benar dia ngelihat jadi kalau dulu mungkin kan orang tua aku mungkin atau orang tua yang seangkatan sama aku mungkin bilang ya udah nggak apa-apa emang kerjaan tuh kayak gitu kok, kerjaan itu berat. Kalau kita kan sekarang dengan new mindset ini pokoknya 3 bulan ini bukan cuman kantor yang nge-probate kita, tapi kita juga nge-probate, kita punya privilege untuk nge-probate apakah ini cocok apa enggak gitu. Jadi once dia nggak suka ya pergi aja gitu. Tapi kan ini sebenarnya agak clash dengan mindsetnya orang tua mungkin ya, kok pindah-pindah terus. Nah tapi apakah sebenarnya nggak apa-apa Kak dengan fenomena yang kayak gitu? Balik lagi, tadi yang aku bilang, kalau pindahnya itu sifatnya naik dari staff ke atas lagi, itu kan perpindahan yang menurutku dinamisnya tuh lebih ke kurvanya naik ya. Yes, benar. Tapi kalau perpindahannya lebih ke level yang sama, horizontal dan stagnan, menurutku itu hanya kalian buang-buang, ibaratnya gini, kalian masuk tol, kalian bayar uang tol terus gitu. Jadi kalian hanya buang-buang waktu untuk pengalaman yang nggak mendalam. Jadi balik lagi, kalau kalian pindah itu sebenarnya kalian mau cari apanya? Kalian pindah itu karena nyari exposure-nya, kalian pindah itu karena pengalaman yang lebih baik, kalian pindah itu akan dapat benefit pembelajaran yang lebih baik, silahkan pindah. Tapi kalau hanya berdasarkan emosi 15 menit tiap pagi, bete bangun pagi, terus kalian memutuskan untuk pindah, menurut aku itu bukan keputusan yang bijak aja sih. Oke. Baik kalau misalnya dalam ya kultur mungkin nggak tepat mungkin bisa pindah ya. Kalau tadi ngomongin gaji juga misalnya ada negosiasi gaji tapi ternyata tidak diberikan atau mungkin udah merasa aduh kayaknya nggak pas banget apapun alasannya gitu ya Kak, itu juga bisa pindah berarti. Oke. Negosiasi gaji itu kan terjadi biasanya di awal sebelum dipekerjakan Iya, kan. benar. Nah itu sebenarnya window of review-nya tuh di situ. Apakah apakah perusahaan ini menilai saya punya value sesuai sama yang saya harapkan. Tapi sebenarnya ada point of view di mana dari perusahaan tuh punya budget kan. Iya, punya benar. budget, punya salary range. Sebenarnya nggak bisa keluar dari itu. Terlalu banyak keluar dari itu atau ada case-case eksepsional tuh nggak bisa banyak. Tapi kalau perusahaan melihat value-nya teman-teman atau yang kandidat ini sangat bagus, sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak membayar lebih itu sih. Tapi balik lagi, moment of negotiation itu sebenarnya ada di awal, pada saat sebelum bekerja, karena itu ruangnya lebih besar. Karena pada saat udah masuk, yang dinilai lebih banyak itu dari perusahaan ya, memangnya kontribusi apa yang sudah kamu berikan. Karena yang gaji itu kan yang dibayar untuk hari ini ya, maksudnya untuk periode sekarang. Iya, benar. Jadi yang dilihat tuh hasilnya. Kalau hasilnya tidak ada, jadi nggak ada alasan untuk memberikan gaji atau negosiasi lebih tinggi. gitu. Yes, got it. Berarti kalau misalnya kita udah dengan mindset yang benar ini, karena kita udah ngerti ya Kak dengan penjelasan ini, terus kita memang mau menjadi karyawan yang apa ya, yang high value kali ya mungkin bahasanya. Apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya? Apakah itu cuman usaha kita sendiri atau sebenarnya ya kita perlu dari company juga mungkin dengan training yang dikasih gitu ya. Tapi kalau kita personal apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya kandidat tuh?
Mungkin saran yang bisa aku berikan tuh sebenarnya kita bisa lebih banyak untuk invest ke diri kita Oke. sendiri sih. Investnya tuh macam-macam. Hard skill, soft skill tuh sebenarnya bisa diinvest gitu kan. Kalau misalnya kalian punya potensi di bidang A, menurutku explore dan sesuaikan dengan sertifikasi atau kompetensi yang relevan di situ. Itu hard skillnya. Soft skillnya yang kadang suka dilupain tuh ini. Kita udah punya hasil. Tapi kalau kita tidak punya cara atau visibilitas atau networking yang bisa recognize itu, data yang kalian punya atau hasil yang kalian punya itu cuma hasil diem aja. Ya udah teronggok aja gitu ya, diem Iya, aja iya. gitu. Tapi kalau kalian punya hasil, terus visibilitas of worknya ada, networkingnya bagus gitu, itu tuh akan ngebuat value kalian tuh lebih tinggi, nilai jual kalian tuh lebih tinggi. Jadi maksudku soft skill yang bisa dibangun di sini sih lebih ke relasi, cara berbicara, komunikasi yang lebih sesuai dengan konteksnya. Kita belajar cara mengenal orang, Iya, iya. komunikasi sama orang tuh kayak gimana gitu. Dan yang paling penting sih menurutku integrity ya. Oke. Jadi orang yang komit sama omongannya, apa yang konsisten dengan apa yang dia punya gitu, apa yang dia milikin. Jadi ngebuat seseorang itu punya the whole package yang bagus gitu. Jadi pada saat dia masuk ke company, dia tuh punya 100% atau bahkan lebih yang bisa di offer. Kalau tidak masuk di company A karena satu dan yang lain hal, kesempatan tuh ngejar ke dia, Ada bukan terus, dia yang ngejar kesempatan gitu. Jadi maksudku itu, jadi lebih banyak invest ke diri sendiri Yes. sih. Setuju sih Kak, ini juga penting ya karena kalau misalnya kita sudah settle dengan diri sendiri, jadinya kita punya privilege untuk memilih juga. Kadang kan orang mungkin menerima gaji yang sebenarnya underpaid gitu ya quote-unquote-nya, karena mungkin dia pikir hanya itu yang bisa, hanya perusahaan ini yang mau menerima dia. Tapi dengan penjelasan kamu tadi, kalau kita udah settle, integrity-nya oke juga, we can over even more than 100%. Yes. Dan ya maksudnya opportunity akan selalu ada juga. Betul. Dan ya maksudnya ya jadi jangan takut gitu ya untuk menolak perusahaan atau mendapatkan perusahaan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya tadi karena kita sempat ngomongin gaji, ini menarik juga sih Kak, karena kan banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau sekarang bahasanya mungkin karjimut ya, karyawan bergaji imut. Terus nah aku kadang mikirnya apakah memang kemampuan perusahaan itu emang mungkin segitu jadinya kita melabeli, banyak karyawan yang melabeli dirinya karjimut, atau mungkin karyawannya yang mungkin kurang mampu untuk secara finansial mungkin mengatur uang atau gaji yang sudah diberi. Kalau dari pandangan HR yang mana? Kalau dari kadang orang berpikir Karjimut. ya. Jadi menurutku itu asumsi ya. Karena kan orang menilai underpaid atau tidak itu perbandingannya siapa? Oke. Iya kan? Kalau perbandingannya let's say dia ngobrolnya sama teman satu tim, Iya. yang satu rasa, satu penderitaan ibaratnya gitu ya. Jendela atau pola berpikirnya hanya berhenti sampai situ. Jadi kalau misalnya kamu merasa underpaid, menurutku ada beberapa hal yang harus dieksplor lebih lanjut sih. Kalian bisa cari kayak lihat salary range, salary marketnya seperti apa. Di posisi yang sama, di industri yang sama, di company yang berbeda gitu ya. Untuk lihat kalian itu beneran underpaid atau enggak. Kalau ternyata memang iya, mungkin itu bisa dibicarakan dengan internal perusahaannya, tapi berdasarkan data. Tapi kalau hanya underpaid-nya karena kecerobohan tidak bisa mengatur finansialnya masing-masing, itu sih menurutku mau gajinya berapapun akan merasa underpaid terus. Iya sih. Jadi gimana caranya kita mengelola keuangan pribadi kita juga lebih baik sih. Jadi itu it goes both way. Underpaid dari sisi perusahaan, karena prinsipnya perusahaan tidak akan pernah merasa kita tuh mengunderpaid seseorang. Kita membayar seseorang berdasarkan level capacity yang karyawan tersebut punya. Yes. Pasti basisnya itu. Tapi kalau dilihat underpaid dari apa, makanya datanya harus lengkap. Kita nggak bisa bilang kayak
kayaknya saya underpaid nih, nggak bisa. Oh, Lawannya siapa? oke. Perbandingannya siapa? Oke, Gitu. oke. Ini untuk perusahaan yang memang baik ya, atau maksudnya yang memang normal, karena sayangnya ada beberapa perusahaan yang menurut aku emang kurang aja sih Kak. Jadi memang suka ya mungkin underpaid is actually exist Iya. unfortunately Iya. gitu. Karena mungkin gini, pandangan yang terjadi bahwa perusahaan bisa membayar rendah, karena ibaratnya kalau kita bisa bayar dengan minimal, kenapa kita harus bayar maksimal? Exactly. Ya kan? Yes. Kalau talent yang baik aja dibayar seminimal mungkin mau kerja, kenapa kita harus bayar lebih? Tapi kan poinnya bukan di situ. Poinnya adalah pada saat kita merepresent diri kita masing-masing, point of view-nya harus ke diri kita, jangan ke point of view perusahaan. Karena point of view perusahaan banyak faktornya. Jadi kalau point of view kita, value kita yang kita bisa bawa, kontribusi yang nantinya bisa kita berikan segini. Kalau kalian misalnya perusahaan membayarnya segini dan itu bertentangan dengan apapun yang kita punya, Iya. kalian punya hak untuk tidak menerima kan? Betul. Gitu. Jadi jangan merasa underpaid dengan berasumsi dengan pandangan dari kayaknya company-nya begini-begini. Iya. Itu memang ada, ya kan, tidak bisa dipungkiri. Betul. Tapi logikanya kayak gitu. Kalau kita bisa membayar seseorang dengan talent yang luar biasa, tapi harganya minimal, then why not? Tapi itu bukan personal jatuhnya. It's more in the business perspective juga, ya kan? Ngerti. Jadi Yes. kalau ya don't take it personal untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau memang tidak sesuai, you can easily remove yourself juga sih. Exactly. Gitu. Tapi mungkin aku kasih mungkin pandangan atau diskusi yang beredar aja ya Kak. Karena kadang kalau kayak gitu tuh suka merusak harga pasar jadinya. Betul. Karena misalnya yang udah value-nya bagus banget seharusnya dihargai, ya mungkin kita langsung bilang 10 juta gitu ya misalnya. Tapi habis itu karena dia mungkin gak ngerti jadinya dibayar cuma 5 juta atau setengahnya, itu kan merusak harga pasar. Karena orang pikir untuk sehebat ini cuma 5 juta kok gitu. Tapi kasus yang seperti itu sebenarnya one in a million juga sih. Banyak orang yang bertalenta bagus gitu ya, berbaik, kompeten, tapi informasi yang masuk ke dia mungkin nggak seluas itu. Iya. Sampai akhirnya oke lah, I'm willing to take this gitu. Yes. Tapi itu one of exceptional case. In general sebenarnya kita bisa offering something to the table sesuai dengan value-nya kita. Dan kalau dari perusahaan melihat kayak value-nya dari kandidat ini luar biasa atau potensinya udah ada, ngebayar lebih tuh udah bukan jadi kendala sih. Iya. Gitu. Setuju. I love this mentality karena yang pasti kita harus settle dan kita harus confident dulu dengan apa yang kita bawa bring to the table. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan kita ngomongin benefit ya Kak. Apa kira-kira benefit dari kantor selain mungkin allowance, transportation allowance segala macamnya yang jarang tapi ternyata banyak disukai oleh kandidat? Ada nggak Kak? Mungkin training atau free apa? Ya. Apa Kak? Sebenarnya training, pelatihan, karena gimana pun juga saat orang kerja mereka tuh nggak keluar effortnya doang, mereka pengen ada sesuatu yang mereka gain kan. Jadi kalau ada room untuk mereka berkembang itu pasti jadi poin plus untuk dua belah pihak ya. Jadi mulai cari perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan room for improvement, dalam arti berkembang, room for growing buat teman-teman tuh berkembang di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, benefitnya mungkin kalau sekarang tuh keleluasaan untuk being flexible di waktu kerja. Yes. Ya kan? Karena ada stigma gini, mungkin yang konvensional orang tuh harus masuk 8 to 5. Yap. Kalau 8-15 ibaratnya udah telat dengan segala konsekuensinya. Tapi mungkin aku punya pandangan lain bahwa orang nggak dilihat dari konsisten masuk kantor. Bisa aja ada orang yang rajin masuk pagi gitu ya, absennya nggak pernah telat, tapi ya gitu-gitu aja, kontribusinya segitu-segitu aja. Iya. Tapi ada yang ini bukan bermaksud untuk datang juga sembarangan ya, tapi masih realistis gitu ya. Tapi dilihat kontribusinya. Kalau ternyata mereka lebih growing, mereka lebih nyaman berada di satu lingkungan atau suatu kondisi yang
nggak terpaku atau nggak terlalu ketat, tapi mereka tuh kontribusinya jadi luar biasa. Menurutku perusahaan harus bisa melihat dari fleksibilitas itu juga. Dan banyak udah perusahaan yang memberikan fleksibilitas waktu seperti itu, baik dari jam kerja ataupun ada possibility WFH mungkin dalam 1 minggunya gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang kayaknya masih jadi pemanis untuk kandidat untuk masuk gitu. Iya ya Kak, aku banyak juga maksudnya ngobrol sama orang juga kayaknya WFH jadi salah satu yang bikin engage atau tertarik banget sih ke satu perusahaan karena mungkin sekarang dengan orang tinggal tidak di misalnya kantornya di SCBD gitu ya atau di Jakarta Pusat, tapi kan nggak semua orang tinggal di Jakarta Pusat ya. Ada yang tinggal mungkin udah di suburban Jakarta, jadi daripada mobilenya lama banget, Betul. jadi mending waktu untuk mobile itu dipakai untuk kerja aja buka laptop dari Iya. rumah. Jadi lebih ini ya Kak, lebih Efektif ya. Iya, lebih efektif. Karena kan Setuju. waktu commute tuh menyita juga ya. Iya lagi. Apalagi kalau misalnya di kota besar terutama Jakarta ya. Trafficnya kan Parah luar banget. biasa ya. Betul, betul, Kadang lancar banget, kadang berhenti Iya. total gitu. Iya. Jadi maksudku kalau misalnya bisa dilihat bahwa durasi untuk perjalanan ke kantor itu bisa diefektifkan untuk bekerja, ya then why not mereka untuk bekerja. Tapi yang harus digarisbawahin di sini adalah WFH itu bukan cuti, WFH itu bukan away from everything. WFH itu tetap depannya juga masih work. Ya kan? Mungkin sekarang bukan WFH ya, lebih ke WFA juga ada, Iya, work from anywhere, ya kan? Iya. Tapi kata atau huruf yang paling penting di depannya tetap work. Jadi orang suka mengusulkan nggak apa-apa lah WFH santai-santai aja, enggak lah, tetap harus ada itu yang saya bilang Tanggung jawab ya. integrity, tanggung jawab itu diujinya juga dari situ. Perusahaan ngasih fleksibilitas tapi tanggung jawab apa enggak karyawannya gitu. Oke. Jadi tetap kerja ya walaupun WFA. Ini ada pertanyaan Kak. Ini banyak juga sih aku lihat pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Jadi banyak orang yang mungkin lebih kepikiran apakah punya bos yang baik, yang perhatian atau mungkin in professional setting ya pastinya. Perhatian atau mungkin yang memang membimbing jadi mentor gitu lebih baik daripada punya gaji yang besar. Nah, apakah Kakak lebih prefer apa atau mungkin ada yang mana lebih baik, apakah punya bos yang baik aja yang tapi gajinya kecil atau bosnya nggak apa-apa deh galak atau segala macamnya tapi gajinya tinggi gitu. Ini sebenarnya ada beberapa perspektif yang bisa aku kasih sih. Oke. Tergantung dari goals kalian jangka panjangnya itu apa. Ya. Kadang aku ngelihatnya kayak gini, kadang kalau bos terlalu nyaman, terlalu perhatian gitu ya, yang akhirnya memberikan kita suatu kondisi yang stabil, itu akhirnya juga membuat kita terus-terusan berada di zona nyaman kan. Akhirnya kesempatan kita buat growing pun nggak besar jatuhnya. Iya. Karena ya udah deh, comparisonnya belum tentu di luar bosnya bisa seenak ini atau senyaman ini. Akhirnya mereka nggak berkembang. Bisa jadi posisi itu terus atau biasa di perusahaan itu terus, tapi ya udah karirnya stuck lah di situ. Iya. Tapi punya situasi atau kondisi kantor yang tidak bagus juga gitu ya, tapi gajinya besar, itu sih juga lama-lama menggerogoti. Iya. Iya kan? Jadi menurutku kalian mestinya punya plan. Maybe in a 5 years or 10 years plan. Yang kalian kejar duluan itu apa? Apakah karir atau uang? Money ya. Gitu ya. Kalau kalian targetnya ada beberapa mimpi yang harus kalian wujudkan dengan adanya uang, ya maybe you need to brace yourself untuk bertahan. Mungkin toksiknya itu misalnya ada yang bilang kan kantorku toksik segala macam. Toksiknya itu dilihatnya dari point of view mana. Kalau point of view diri kita sendiri, kadang kan kita nggak bisa ngaca dari kaca kita doang kan. Biasa jadi yang toksik menurut kita sebenarnya normal-normal aja. Tapi aku nggak membenarkan itu. Tapi kalau memang in general lingkungannya sudah tidak kondusif, target waktu kapan kalian bertahan di situ. And then kalian pindah ke kondisi yang lebih baik. Tapi mungkin orientasinya tetap masih ke tujuannya pengen mengumpulkan uang dan segala macam. Jadi
mungkin ke perusahaan-perusahaan yang masih bisa digolong besar atau yang bisa bikin kalian berkembang. Tapi mungkin ya galak-galaknya dikit ya masih ada ya, tapi nggak segalak yang Acceptable sebelumnya. ya, Mas, ya. Acceptable ya, Iya, kadarnya iya. masih bisa diterima. Jadi menurutku jangan terlalu nyaman di posisi yang sekarang, tapi jangan terlalu betah juga di posisi yang chaos. Jadi cari cara atau cari kondisi yang in between yang kalian tuh juga bisa Yes. menjalani hidup dengan happy, bukan cuma survive doang. Iya, biar work life harmony itu tadi juga ya Kak, Betul, mentalnya iya. nggak kena ya. I love the statement kalau misalnya kita harus bikin plan itu tadi sih. Karena banyak juga kita yang stuck akhirnya pokoknya aku 2 tahun selesai atau abis THR nanti aku resign. Ini udah THR ke-7 tidak resign. Jadi kayak harus konsisten dan harus memang ngelihat terus ke plannya kita itu tadi ya. Karena kita harus menilai kondisinya itu realistis sih. Misalnya kondisinya sudah nggak memungkinkan. Iya. Aduh, udah terlalu sering lembur sampai mungkin sakit lah, atau culture-nya udah nggak fit, values-nya udah nggak sesuai atau sejalan, ya nggak ada alasan untuk kalian tidak pindah sih. Sebenarnya kalau alasannya lebih kayak gitu. Tapi kalau ternyata hal tersebut kadang kan perusahaan juga berkembang ya, berubah segala macam, input segala macam pasti kita akan juga perbaikin. Jadi be realistic aja, jangan ngeluh terus and then you don't do anything gitu. Kalau misalnya udah ngerasa gak cocok, ya udah pergi aja, cabut aja. Betul. Tapi kalau misalnya ini masih bisa nih, toh masih banyak mimpi yang harus kujalankan. Yes. Ya udah berusaha bukan dikuat-kuatin ya, tapi lebih kayak jangan dibuat badannya tuh survival mode terus. Jadi cari waktu kalian untuk relax, cari kalian waktu untuk inhale dulu, besoknya kerja lagi. Iya. Gitu. Yes, boleh dicoba ya teman-teman supaya tidak stuck juga. Ini one last questions dan one last advice juga untuk orang-orang nih Kak. Jadi apakah ada advice dari Kakak untuk orang-orang yang mungkin profesional muda lah ya kita sebutnya, yang mau meningkatkan penghasilan atau mungkin mau lebih membangun karir yang lebih baik, apa kira-kira yang bisa diberikan? Oke, balik lagi menurutku invest ke diri sendiri. Oke. Seluruh skill set yang sekiranya sesuai dan sesuai dengan long term plan kalian itu dikejar. Jadi perbanyak invest itu. Yang kedua, pergunakan networking dan belajar visibilitas kerja kalian tuh dikeluarin gitu ya. Jangan hanya kerja keras gitu ya. Tapi bukan kerja pintar. Jadi menurutku relasi, visibilitas itu juga harus penting. Dan yang terakhir mungkin menurutku konsisten untuk membuat diri atau mengambil keputusan tuh yang baik. Karena menurutku in a long term, plan jangka panjang itu kalau kalian mau berhasil di gaji dan karir itu tuh berdasarkan kayak keputusan kecil yang konsisten. Keputusan kecilnya tuh harus bagus, harus baik, tapi konsisten gitu. Nah itu akan menghasilkan satu kondisi di mana nanti in long termnya you will be good, you will be fine. Gitu. Okay. Little decisions matter ya. Yes. Small decision matters. Yes. Thank you Kak. you. Terima kasih banyak. Semoga orang-orang yang dengar bisa mengambil banyak. Kalau aku sih banyak banget insight-nya juga. Jadi semoga orang-orang yang dengar juga, pendengar-pendengar juga bisa mendapatkan insight. Jadi bisa bekerja lebih baik, bisa meningkatkan penghasilan dan karirnya juga, dan menemukan their own work life harmony. Yes. Thank you Kak, terima Thank kasih. you. Terima kasih sudah datang kemari, terima kasih sudah sharing, dan terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.